Tahukah Anda bahwa masturbasi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda? Kebanyakan orang mungkin menggunakannya sebagai bantuan tidur di malam hari, tetapi dari sudut pandang kardiologi, itu sebenarnya adalah waktu yang paling tidak efektif untuk melindungi jantung Anda. Banyak yang tidak menyadari bahwa aktivitas pribadi ini, jika diatur waktunya dengan benar, memiliki dampak fisiologis langsung pada sistem kardiovaskular kita. Kita sering diajari untuk fokus pada diet dan olahraga, yang tentu saja sangat penting, tetapi kita mengabaikan regulator hormonal alami yang kita miliki. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tindakan sederhana ini, yang sering diselimuti tabu, dapat secara aktif membantu mengelola tekanan darah Anda pada saat paling rentan? Ini bukan tentang kesenangan semata, ini tentang kelangsungan hidup dan kesehatan pembuluh darah. Sebagai seorang kardiolog yang telah menangani ribuan pasien dengan hipertensi, saya di sini untuk mengonfirmasi. Ada 1 jam yang tepat dalam sehari di mana tindakan ini dapat secara aktif mengurangi lonjakan tekanan darah Anda dan melindungi jantung Anda dari stres pagi hari. Ini adalah waktu yang spesifik di mana tubuh Anda paling membutuhkannya, namun hampir semua orang melewatkan kesempatan ini. Kita berbicara tentang biohacking kardiovaskular yang kuat, menggunakan mekanisme alami tubuh Anda untuk melawan bahaya terbesar bagi jantung Anda. Informasi yang akan saya bagikan bukanlah sesuatu yang akan Anda dengar di konsultasi biasa, karena seringkali terhalang oleh rasa malu atau kurangnya pemahaman tentang endokrinologi preventif. Waktu yang tepat ini akan mengejutkan Anda, tetapi sains di baliknya sangat jelas dan kuat. Mengabaikan waktu ini berarti Anda membiarkan jantung Anda rentan pada jam-jam paling berbahaya dalam sehari. Puncak stres harian Anda, yang sering kita sebut lonjakan kortisol pagi, adalah musuh diam-diam yang memberi tekanan luar biasa pada arteri Anda. Jika Anda menderita tekanan darah tinggi, atau bahkan jika Anda hanya merasa stres kronis, memahami cara membajak respons hormonal Anda di pagi hari dapat mengubah permainan. Ini adalah tentang mengubah tindakan yang dianggap tabu menjadi alat kesehatan preventif yang kuat. Dalam video ini, saya tidak hanya akan memberitahu Anda kapan waktu terbaik itu, tetapi saya akan menjelaskan mengapa secara ilmiah itu berfungsi dan bagaimana Anda dapat menggunakannya sebagai perisai harian untuk sistem kardiovaskular Anda. Saya, dokter nama spesialisasi Anda, seorang kardiolog dengan pengalaman lebih dari X tahun yang berfokus pada kedokteran preventif dan fungsional. Dalam praktik saya telah menyaksikan ribuan pasien berjuang untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, dan salah satu obsesi profesional saya adalah menemukan cara-cara alami yang efektif untuk mengatur stres kardiovaskular sebelum menjadi bencana. Saya sepenuhnya memahami bahwa topik yang akan kita bahas hari ini mungkin terdengar tidak biasa, atau bahkan tabu untuk dibicarakan dengan seorang dokter jantung. Banyak pasien saya merasa bingung atau ragu-ragu, tidak yakin bagaimana gaya hidup pribadi mereka memengaruhi tekanan darah mereka secara langsung. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini adalah persimpangan yang kuat antara endokrinologi, ilmu tentang hormon, dan kardiologi, sebuah koneksi yang sayangnya jarang sekali dibahas di ruang konsultasi tradisional, padahal memiliki potensi luar biasa untuk melindungi jantung Anda. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui fisiologi yang tepat tentang bagaimana jantung Anda bekerja di bawah tekanan. Pertama, saya akan menjelaskan secara rinci mengapa jam-jam pertama setelah Anda bangun tidur adalah zona bahaya sejati untuk serangan jantung dan stroke, terkait langsung dengan hormon stres Anda. Kedua, kita akan membahas mengapa kebiasaan umum menggunakan masturbasi untuk tidur, meskipun menenangkan, hampir tidak memberikan perlindungan kardiovaskular pada saat yang paling Anda butuhkan. Dan yang paling penting, bagian ketiga, saya akan mengungkapkan waktu yang tepat dan mekanisme ilmiah yang tepat, bagaimana oksitosin melawan kortisol, yang mengubah tindakan ini menjadi intervensi medis yang kuat. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena informasi ini akan memberi Anda peta jalan yang jelas untuk menggunakan biologi tubuh Anda sendiri sebagai perisai, melindungi arteri Anda dan secara signifikan mengurangi beban kerja jantung Anda setiap hari. Mari kita mulai dengan topik pertama, bahaya tersembunyi di pagi hari. Sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa jam-jam pertama setelah bangun tidur adalah periode paling rentan bagi jantung kita. Statistik medis sangat jelas. Sebagian besar serangan jantung dan stroke terjadi pada pagi hari, biasanya antara jam 6 pagi hingga jam 10 pagi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil langsung dari ritme sirkadian alami tubuh kita. Saat kita bangun, tubuh kita bersiap untuk menghadapi hari dengan melepaskan gelombang hormon.
Masalahnya adalah, salah satu hormon utama yang dilepaskan adalah kortisol, yang dikenal sebagai hormon stres. Meskipun kortisol diperlukan untuk membangunkan kita, lonjakan paginya yang tajam memiliki sisi gelap yang signifikan bagi kesehatan kardiovaskular kita, terutama bagi mereka yang sudah memiliki risiko. Sekarang, mari kita pahami mekanismenya. Puncak kortisol pagi ini bertindak seperti akselerator yang kuat pada sistem kardiovaskular Anda. Fungsi utamanya adalah memberi Anda energi, tetapi cara kerjanya adalah dengan menyebabkan vasokonstriksi. Ini adalah istilah klinis untuk mengencangkan pembuluh darah Anda. Bayangkan selang taman yang Anda injak, tekanan air di dalamnya meningkat secara drastis. Itulah yang terjadi di dalam arteri Anda. Kortisol mengencangkan pembuluh darah, dan akibatnya, tekanan darah Anda melonjak. Bagi seseorang yang jantungnya sudah bekerja keras atau yang arterinya mungkin tidak sefleksibel dulu, lonjakan tekanan yang tiba-tiba ini seperti menyalakan mesin mobil yang dingin di musim dingin dan langsung menginjak gas penuh. Ini adalah resep untuk bencana. Masalahnya diperburuk oleh rutinitas pagi kita. Apa yang kebanyakan orang lakukan? Kita melompat dari tempat tidur, mungkin memeriksa email pekerjaan yang membuat stres, memikirkan kemacetan, atau langsung menyeduh secangkir kopi kental. Kafein itu sendiri dapat semakin memperburuk lonjakan kortisol, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kita pada dasarnya memulai hari kita dalam keadaan fisiologis yang paling rentan, dengan tekanan darah sudah berada di batas atasnya, dan kemudian kita menumpuk lebih banyak stres di atasnya. Kita langsung beralih dari keadaan istirahat ke keadaan siaga tinggi, membuat jantung kita bekerja lembur sejak menit pertama kita bangun, dan kita bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Selanjutnya, mari kita bahas topik kedua. Kesalahan umum. Banyak orang menggunakan masturbasi sebagai cara untuk rileks di malam hari, sebagai alat bantu tidur alami. Dan harus saya akui, itu berhasil. Orgasme melepaskan campuran hormon yang kuat, termasuk prolaktin dan oksitosin, yang keduanya memiliki efek menenangkan yang mendalam pada otak. Hormon-hormon ini membantu menonaktifkan obrolan mental hari itu, membuat Anda merasa mengantuk dan damai, sehingga lebih mudah untuk tertidur. Dari perspektif kualitas tidur, ini adalah praktik yang bermanfaat. Namun, dari perspektif kardiologi preventif, ini adalah peluang besar yang terlewatkan. Anda menggunakan alat yang sangat kuat pada waktu yang paling tidak tepat untuk perlindungan jantung. Mari saya jelaskan mengapa kebiasaan malam hari ini memiliki efek terbatas pada kesehatan jantung. Ingat musuh utama kita, lonjakan kortisol pagi hari. Nah, di malam hari saat Anda bersiap untuk tidur, kadar kortisol alami, Anda sudah berada pada titik terendah sepanjang hari. Tubuh Anda secara alami beralih ke mode istirahat dan perbaikan. Jadi, ketika Anda menggunakan tindakan ini untuk melepaskan oksitosin, sebuah vasodilator kuat, Anda melepaskannya pada saat musuh utamanya, kortisol, sudah tidur atau tidak ada. Ini seperti mengerahkan pasukan terbaik Anda setelah pertempuran usai. Tentu, itu membuat area itu damai, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk memenangkan perang yang akan terjadi keesokan paginya. Konsekuensi dari waktu yang salah ini sangat signifikan. Meskipun Anda mungkin tidur lebih nyenyak, Anda tidak melakukan apapun untuk mengatasi bahaya kardiovaskular yang akan Anda hadapi beberapa jam kemudian. Anda melewatkan kesempatan emas untuk menggunakan mekanisme alami tubuh Anda sebagai tindakan pencegahan. Anda pada dasarnya membuang manfaat kardiovaskular yang paling kuat dari tindakan ini. Anda bangun keesokan paginya, dan lonjakan kortisol itu tetap terjadi, tidak terkendali. Arteri Anda mengencang seperti biasa, tekanan darah Anda melonjak seperti biasa, dan jantung Anda berada di bawah tekanan yang sama berbahayanya, sepenuhnya tidak terlindungi, meskipun Anda telah melakukan sesuatu yang bisa melindunginya jika saja waktunya tepat. Sekarang, untuk topik ketiga. Dan ini adalah poin paling penting dari video ini. Pengungkapan waktu yang tepat. Jadi, kapan waktu yang optimal untuk menggunakan mekanisme ini demi kesehatan jantung? Jawabannya adalah di pagi hari. Secara spesifik, waktu yang ideal adalah tepat setelah Anda bangun, tetapi sebelum Anda memulai aktivitas yang membuat stres. Sebelum Anda memeriksa ponsel Anda, sebelum Anda membaca berita, sebelum Anda memikirkan rapat Anda, dan yang pasti, sebelum Anda minum kopi. Ini adalah jendela emas fisiologis Anda. Disinilah tindakan pribadi ini beralih dari sekadar rekreasi atau bantuan tidur menjadi intervensi medis yang kuat dan preventif. Ini adalah tentang menggunakan biologi Anda untuk melawan biologi Anda. Inilah ilmu penjelasannya. Mekanisme oksitosin versus kortisol. Seperti yang kita bahas pagi,
Hari adalah saat kortisol membanjiri sistem Anda, mengencangkan pembuluh darah. Ketika Anda melakukan masturbasi dan mencapai orgasme, tubuh Anda melepaskan gelombang besar oksitosin. Oksitosin adalah kebalikan langsung dari kortisol dalam hal dampaknya pada pembuluh darah Anda. Oksitosin adalah vasodilator yang kuat. Ingat analogi selang taman yang terinjak? Oksitosin adalah kaki yang terangkat dari selang itu. Ia secara aktif merilekskan dan melebarkan arteri Anda, memungkinkan darah mengalir lebih bebas dan mudah. Ini secara instan menurunkan tekanan darah Anda pada saat yang tepat ketika kortisol mencoba menaikkannya. Jadi, inilah solusi praktisnya. Dengan mempraktikkan tindakan ini di pagi hari, Anda secara proaktif meratakan lonjakan kortisol yang berbahaya itu. Anda tidak membiarkannya mencapai puncaknya yang berbahaya. Anda menggunakan pelepasan oksitosin sebagai penawar alami, menetralkan efek vasokonstriksi kortisol. Anda secara efektif menjinakkan bom stres pagi hari sebelum ia meledak. Ini adalah cara alami dan sangat efektif untuk memulai hari Anda dengan pembuluh darah yang rileks dan tekanan darah yang lebih rendah, menempatkan jantung Anda pada posisi yang jauh lebih aman dan tidak terlalu tertekan untuk menghadapi tuntutan hari itu. Ini adalah biohacking murni. Terakhir, mari kita bahas topik keempat, manfaat perisai dan perlindungan kardiovaskular. Beberapa dari Anda mungkin berpikir, baik dok, jadi saya menurunkan tekanan darah saya di pagi hari. Tapi bagaimana dengan sisa hari saya? Stres saya tidak berhenti jam 9 pagi. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Dan disinilah letak kekuatan sebenarnya dari strategi ini. Manfaat dari pelepasan oksitosin di pagi hari tidak hanya berlangsung selama beberapa menit. Ia memiliki apa yang oleh para ilmuwan disebut carry-over effect, atau efek lanjutan yang signifikan, yang bertindak sebagai perisai pelindung untuk sisa hari Anda. Mekanisme di balik perisai ini adalah tentang kalibrasi ulang respons stres Anda. Oksitosin yang Anda lepaskan di pagi hari tidak langsung hilang. Ia tetap berada di sistem Anda, dan secara fundamental mengkalibrasi cara sistem saraf Anda merespons stresor di kemudian hari. Anda menjadi lebih tangguh secara fisiologis. Jadi, ketika atasan Anda berteriak pada Anda dalam rapat jam 11 pagi, atau ketika Anda terjebak dalam kemacetan parah jam 5 sore, tubuh Anda tidak akan bereaksi dengan lonjakan tekanan darah yang ekstrim dan merusak yang sama. Respons stres, lawan atau lari, Anda diredam. Anda menjadi lebih tenang dan lebih terkendali pada tingkat biologis. Pikirkan seperti ini. Tindakan di pagi hari itu bukanlah sekadar pelepasan sesaat. Ini adalah tindakan pelindung kardiovaskular yang disengaja. Anda secara harfiah mengenakan baju zirah biologis untuk jantung Anda. Anda tidak memulai hari dengan rentan dan reaktif, tetapi memulai hari dengan terlindungi dan proaktif. Anda mengambil kendali atas fisiologi Anda alih-alih menjadi korbannya. Dengan menggunakan alat alami ini pada waktu yang tepat, Anda memberikan jantung Anda perlindungan yang dibutuhkannya untuk menavigasi lautan stres dalam kehidupan modern, menjaga tekanan darah Anda lebih stabil, dan arteri Anda lebih rileks sepanjang hari. Saya ingat seorang pasien, sebut saja namanya Budi, seorang manajer berusia 58 tahun yang selalu di bawah tekanan. Tekanan darahnya sulit dikendalikan, terutama di pagi hari, meskipun sudah menggunakan 3 obat berbeda. Dia merasa frustrasi dan takut, khawatir dia akan mengalami serangan jantung seperti ayahnya. Ketika saya pertama kali menyarankan bahwa waktu aktivitas pribadinya mungkin memengaruhi tekanan darahnya, dia skeptis dan sedikit malu. Tapi dia putus asa dan bersedia mencoba apa saja. Kami membahas sainsnya, persis seperti yang saya jelaskan kepada Anda. Kortisol versus oksitosin. Dia memutuskan untuk mencoba mengalihkan kebiasaannya dari malam hari ke pagi hari. Sebelum dia bahkan memikirkan tentang pekerjaan sebagai bagian dari resep kesehatannya. Setelah hanya 2 minggu, Budi kembali ke klinik saya untuk pemeriksaan. Perubahannya luar biasa. Dia mencatat tekanan darahnya di rumah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, angka paginya secara konsisten berada di bawah ambang batas berbahaya. Dia berkata dia merasa berbeda. Alih-alih bangun dengan perasaan cemas dan jantung berdebar, dia merasa lebih tenang dan lebih terkendali. Dia menjelaskan bahwa rapat pagi pertamanya, yang biasanya membuat tekanan darahnya melonjak, kini terasa lebih mudah dikelola. Dengan secara proaktif menurunkan lonjakan kortisolnya, dia tidak hanya melindungi arterinya, tetapi juga mengubah seluruh nada emosional hariannya. Dia tidak lagi merasa menjadi korban dari stresnya. Cerita Budi bukanlah cerita yang terisolasi. Ini adalah contoh nyata dari fisiologi dalam tindakan. Kita sering memisahkan kesehatan emosional kita
dari kesehatan fisik kita, tetapi keduanya terkait erat, terutama dalam hal tekanan darah. Rasa takut, stres, dan kecemasan yang kita rasakan secara mental diterjemahkan menjadi tekanan fisik nyata pada arteri kita. Apa yang dilakukan Budi adalah menggunakan alat biologis, pelepasan oksitosin, untuk menciptakan penyangga emosional dan fisik. Dia mengubah apa yang dia anggap sebagai kebiasaan pribadi sederhana menjadi ritual perawatan diri medis yang kuat. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki lebih banyak kendali atas kesehatan jantung kita daripada yang kita kira, seringkali melalui metode yang tidak terduga. Transformasi ini juga berdampak besar pada pola pikirnya. Dia mulai melihat tubuhnya bukan sebagai sumber masalah atau kegagalan, tetapi sebagai sistem cerdas yang dapat dia ajak bekerja sama. Dia menyadari bahwa mengelola hipertensi bukan hanya tentang menelan pil, tetapi tentang memahami dan mengatur ritme internalnya. Perasaan pemberdayaan baru ini mengurangi kecemasannya secara keseluruhan, menciptakan umpan balik positif. Lebih sedikit kecemasan, berarti lebih sedikit tekanan pada jantungnya. Ini adalah bukti kekuatan dari mengatasi tabu dan menggunakan setiap alat yang kita miliki, tidak peduli seberapa tidak biasa itu, untuk memperjuangkan kesehatan kita. Ini adalah pergeseran dari rasa malu ke pemberdayaan fisiologis. Sekarang, mari kita hancurkan sebuah mitos besar. Salah satu ketakutan paling umum yang saya dengar adalah bahwa gairah atau aktivitas seksual, termasuk masturbasi, memaksa jantung atau memberi tekanan pada jantung, sehingga berbahaya bagi penderita tekanan darah tinggi. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Memang benar bahwa detak jantung Anda meningkat sementara selama aktivitas, mirip dengan menaiki tangga dengan cepat. Tetapi ini adalah stres jangka pendek yang sebenarnya melatih otot jantung Anda. Namun, manfaat hormonal yang langgeng, terutama jika waktunya tepat di pagi hari, jauh lebih besar daripada risiko sesaat ini. Pelepasan oksitosin secara aktif, merilekskan, dan melindungi sistem Anda. Bahaya sebenarnya bagi jantung Anda bukanlah pelepasan terkendali selama 5 menit ini. Bahaya sebenarnya adalah 24 jam sehari hidup di bawah tekanan kortisol yang kronis dan tidak terkendali, yang mengencangkan arteri Anda secara terus-menerus. Saya tahu bahwa mendengarkan seorang kardiolog membahas topik ini secara terbuka mungkin terasa aneh atau tidak nyaman. Selama beberapa generasi, kita telah diajari bahwa topik ini kotor, salah, atau setidaknya bukan sesuatu yang dibicarakan dalam konteks medis yang serius. Tugas saya di sini hari ini adalah menghapus stigma itu sepenuhnya dan menggantinya dengan fisiologi. Ini bukan tentang moralitas. Ini tentang biologi. Ini adalah sistem bawaan tubuh Anda. Memahami dan menggunakan mekanisme oksitosin Anda bukanlah tindakan memalukan. Itu adalah tindakan perawatan diri medis yang cerdas. Kita harus berhenti takut pada tubuh kita sendiri dan mulai menggunakannya sebagai sekutu. Masalah Anda, tekanan darah tinggi, adalah ancaman nyata. Menggunakan alat biologis alami untuk melawannya adalah hal yang paling logis yang dapat Anda lakukan. Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan ini. Anda tidak berdaya melawan tekanan darah tinggi Anda. Bagi banyak orang, rasanya seperti pertempuran yang tidak pernah berakhir hanya dengan obat-obatan, tetapi ini adalah alat tambahan yang kuat yang mengembalikan kendali ke tangan Anda. Berhenti memandang tubuh Anda sebagai sumber rasa malu atau kelemahan, dan mulailah melihatnya sebagai sistem cerdas yang dapat Anda bantu atur. Ini adalah langkah pertama menuju kesehatan kardiovaskular sejati. Saat Anda melakukan ini, Anda tidak hanya merawat jantung fisik Anda. Anda secara aktif mengambil alih biologi Anda, menonaktifkan respons stres Anda sebelum ia sempat mengambil alih hari Anda. Ini adalah tindakan pemberdayaan yang mendalam. Jadi, mari kita rangkum pelajaran utamanya dengan jelas. Musuh terbesar jantung Anda adalah lonjakan kortisol di pagi hari, yang mengencangkan pembuluh darah Anda dan menaikkan tekanan darah Anda pada saat Anda paling rentan. Kebiasaan umum menggunakan masturbasi di malam hari untuk tidur, meskipun menenangkan, adalah peluang yang terlewatkan karena kortisol sudah rendah. Waktu yang tepat, intervensi medis yang kuat, adalah di pagi hari setelah bangun tidur. Tindakan ini melepaskan oksitosin, antagonis alami kortisol, yang secara kuat merilekskan dan melebarkan pembuluh darah Anda, secara langsung melawan lonjakan tekanan darah pagi, hari yang berbahaya itu. Ini bukan hanya perbaikan sementara, ini adalah strategi proaktif. Anda secara sengaja mengatur ulang respons stres Anda. Manfaat konkret dari menerapkan ini adalah ganda. Pertama, Anda secara langsung mengurangi risiko kejadian kardiovaskular akut di pagi hari, yang merupakan waktu paling berbahaya bagi jantung Anda. Kedua,
Efek lanjutan dari oksitosin memberi Anda perisai fisiologis, membuat Anda lebih tangguh terhadap stres sepanjang sisa hari, yang membantu menjaga tekanan darah Anda lebih stabil secara keseluruhan. Dengan memindahkan waktu tindakan pribadi ini dari malam ke pagi, Anda mengubahnya dari sekadar bantuan tidur menjadi ritual perawatan diri kardiovaskular yang penting. Anda menggunakan biologi bawaan Anda sendiri untuk melindungi jantung Anda, mengambil kendali atas kesehatan Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pil semata. Apakah Anda menyadari hubungan yang begitu kuat antara kortisol pagi dan oksitosin? Saya ingin tahu apakah informasi ini telah mengubah perspektif Anda tentang rutinitas pagi dan kesehatan jantung. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika video ini telah mengajari Anda cara baru untuk menggunakan fisiologi tubuh Anda sendiri sebagai perisai untuk melindungi jantung Anda, pastikan Anda berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasinya. Kesehatan Anda adalah tentang mengambil langkah-langkah proaktif. Dalam video saya berikutnya, kita akan membahas topik penting lainnya. 3. Makanan sarapan terburuk yang diam-diam menyabotase tekanan darah Anda, meskipun banyak orang mengira makanan itu sehat. Anda tidak ingin melewatkannya.